Hari ini kita akan belajar mengenai batang aksial. Batang aksial sendiri, sebelum kita melanjutnya, kita harus mengetahui ada dua jenis batang, yaitu batang prismatis dan batang non-prismatis. Batang prismatis merupakan elemen struktur yang memiliki penampang konstan di sepanjang batangnya, sedangkan batang non-prismatis elemen struktur yang penampangnya tidak konstan. Berikut penggambarannya. Kemudian kita akan mempelajari rumusan tegangan normal, yaitu sigma sama dengan N per A, di mana N merupakan gaya yang bekerja, A luas penampangnya. Nah, ada sedikit catatan yang perlu diketahui. Bila beban aksial P bekerja melalui pusat berat penampang, maka batang akan mengalami tegangan normal yang seragam pada penampangnya. Kemudian ada regangan normal. Rumusnya adalah delta per L. Delta merupakan deformasi atau perubahan panjang suatu batang, sedangkan L merupakan panjang batang itu sendiri. Bila batang terbuat dari bahan atau material yang homogen, maka regangan normal yang dialami batang dinyatakan dengan rumus yang berikut ini. Selanjutnya kita harus mengetahui hukum Hooke. Hukum Hooke ini ada definisinya bila bahan atau material penyusun batang tersebut bersifat elastis, linier, artinya bahan memenuhi prinsip hukum Hooke. Nah, maka hubungan tegangan dan regangan normal dinyatakan dengan rumus ini, di mana E merupakan modulus elastisitas, sedangkan E yang seperti ini regangan, dan ini tuh tegangan, yang seperti pada soal atasnya. Oke. Selanjutnya ada deformasi aksial elastis atau delta. Rumusnya itu N dikali L per E dikali A. Definisinya, perubahan panjang yang dialami oleh batang aksial prismatis dapat dinyatakan dengan rumus berikut. N merupakan gaya yang bekerja, L merupakan panjang batang, E adalah modulus elastisitas, dan A adalah luas penampang. Sekian berikut merupakan rumus-rumus yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Ada sebuah batang penampang yang bentuknya seperti ini. Untuk luasan yang pertama itu luasnya 2000 mm kuadrat atau persegi. Yang batang tengahnya itu 1000 mm persegi, batang paling pojoknya 2000 mm persegi. Ada gaya 500 Newton ke kanan dan 1000 Newton ke kiri dengan modulus elastisitas 200.000 MPa atau MPa itu sama dengan Newton per milimeter kuadrat. Berikut jarak-jaraknya untuk batang dari A ke B 2 meter, B ke C 1 meter, C ke D 1 meter, dan D ke E 1 meter. Yang ditanya adalah delta dan tegangan yang dialami tegangan AB, tegangan BC, tegangan CD, dan tegangan DE. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencari reaksi RA, seperti yang pada statika yang sudah kita pelajari. Sigma H sama dengan 0, RA-nya positif maka ke kanan, 500 juga ke kanan saya anggap positif, dan 1000 ke kiri negatif saya anggap. Jadi RA-nya diperoleh 500 Newton sama ke kanan arahnya. Kemudian, setelah mendapatkan ini, kita dapat mencari reaksi gaya dalam normal. Misalkan, cara mencarinya adalah kita menggunakan hal yang sama yang sudah kita pelajari di statika, memotongnya di tengah-tengah sini. Lihat kiri, terdapat gaya 500 RA. Kita potong juga ke sini. Lihat ke kiri, nanti kita akan memperoleh 500 ini ditambah dengan 500 ini. Makanya kita 1000 tekan. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat dari C ke D-nya, kita anggap kita lihat ke kanan, seperti ini. Maka akan ada gaya tekan yaitu 1000 Newton. Makanya semuanya reaksi gaya dalam normalnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan delta AB, di mana N kali L per E kali A. N-nya ini 500, karena tekan makanya kita anggap negatif. Negatif 500 dikalikan L-nya. Karena ini 2 meter, kita harus mengubahnya ke milimeter. Berarti dari meter ke milimeter kita kalikan 1000, yaitu 2000 mm. Di per modulus elastisitasnya 200.000, dikalikan luas penampangnya A ke B itu sebesar 2000, seperti yang tertulis di sini. A-nya 2000 mm persegi. Kita mendapatkan minus 5 per 2000. Untuk delta BC pun demikian, N dikali L per E kali A,
dan delta CD pun N kali L per E kali A, sehingga dapat kita peroleh min 5 per 2000 untuk delta AB, untuk delta BC min 1 per 200, dan delta CD min 1 per 400. Kemudian kita ingin mencari delta total, yaitu delta AB ditambah delta BC ditambah delta CD. Sehingga kita mengetahui batang tersebut mengalami pemendekan karena negatif, yaitu minus 0,01 mm. Kemudian kita ditanya untuk regangannya. Regangan AB dicari dengan rumus NAB per AAB, di mana N merupakan gayanya itu minus 500, dibagikan dengan luas penampangnya itu 2000 mm persegi. Maka kita peroleh min 1/4 Newton per mm persegi. Sama dengan untuk mencari delta BC, delta CD. Rumusnya tetap N dibagi dengan luas penampangnya. Untuk delta DE, karena di sini sudah tidak ada gaya yang bekerja, maka 0. Karena N-nya 0, 0 dibagi A, maka akan menghasilkan 0 Newton mm persegi. Oke, selanjutnya agar kita menjadi lebih paham, kita akan mengerjakan contoh latihan berikut. Di sini ada sebuah batang ABC dengan A ke B sepanjang 80 cm, B ke C 60 cm, dari A ke D jaraknya 60 cm, dan D ke B otomatis 100 cm. Nah, ada beberapa catatan, yaitu balok ABC dianggap kaku sekali. Kemudian batang DB memiliki diameter 5 mm dengan E atau modulus elastisitas 200.000 MPa. Kemudian kita dapat mengasumsikan berarti batang itu merupakan sebuah batang dengan luas penampang berbentuk lingkaran karena memiliki diameter. Nah, kita dapat sedikit menguraikan sudutnya menjadi cos alfa dan sin alfa, di mana ini kita menguraikan segitiga berikut. Jadi ke yang hijau ini. 3 ini kita dapatkan dari perbandingan 60, 80, dan 100. 60 merupakan menjadi 3, 80 jadi 4, dan 100 menjadi 5. Kemudian kita sehingga memperoleh cos alfa itu merupakan samping per miring atau 4/5, sin itu merupakan depan per miring yaitu 3/5. Yang ditanyainya adalah perubahan panjang DB, batang DB yang miring, kemudian tegangan yang terjadi pada batang DB, dan perpindahan vertikal di titik C. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari reaksi. Itu sigma H sama dengan 0, di mana H saya asumsikan seperti ini. Dan RDB saya asumsikan tarik dahulu ke atas. Nah, saat mencari sigma sama dengan 0, kita kan tidak mengetahui nilai RDB maupun HA, sehingga tidak dapat dicari. Sehingga kita harus mencari nilai dari RDB terlebih dahulu dengan cara sigma MA. RDB kita cari dengan cara sigma MA. Sigma MA sama dengan 0, maka RDB ini, yang batang miring ini, gayanya harus kita ubah menjadi tegak lurus MA terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, dalam mengkonvert bidang miring menjadi gaya lurus ini, harus kita kalikan dengan sin, agar menjadi gaya vertikal. Sehingga persamaannya min RDB, min karena arahnya ke atas dengan center yang di A, berarti kan dia arah berputar berlawanan jarum jam. Sehingga tandanya negatif. Kemudian dikalikan dengan sin dikali 80. Dikalikan dengan sin alfa di sini, maaf. Ditambah dengan 600 dikali 140 sama dengan 0. 80 merupakan jarak dari A ke B, sedangkan 140 yang ada di sini itu merupakan penjumlahan dari 80 cm dan 60 cm, yaitu jarak tegak lurus dari titik C yang ada P 600 Newton ini. Sehingga nanti kita dapat memperoleh RDB yaitu 1750 Newton dengan arah yang sudah benar seperti yang sudah kita perkirakan pada awalnya, yaitu ke atas. Sehingga dapat kita peroleh HA-nya yaitu dengan cara RDB dikalikan dengan cos alfa yaitu 1400 Newton dan RDB-nya 1750 Newton.
Kemudian kita mencari sigma V untuk menentukan nilai VA. VA itu berarti ada di sini. Nah, saat menghitung VA, kita juga perlu memerlukan RDB-nya kan. RDB-nya dikalikan dengan sin alfa karena arahnya ke atas. RDB sin alfa dikurang 600. 600 kan ke bawah, makanya negatif 600 sama dengan 0. Sehingga untuk VA-nya nanti setelah kita mensubstitusikan nilai RDB yang kita dapatkan ke persamaan ini, kita akan memperoleh VA yaitu minus 450 Newton. Arahnya ke bawah. Kemudian, negatif yang ada di sini, jadi pada awalnya kan saya asumsikan VA-nya ke atas. Oleh karena itu positif kan. Awalnya kita asumsikan dulu ke atas, Nah, tetapi karena yang kita dapatkan hasilnya negatif, maka yang asumsi kita ini salah. Yang benar adalah VA ke bawah sebesar 450. Kemudian kita mencari delta dB. Delta dB itu diperoleh dengan cara N dikali L per N dikali A. N-nya sudah kita dapatkan 1750 dengan panjang batangnya kan tadi 100 cm. Karena kita harus ubah ke milimeter dikalikan 1000 diper dengan 200.000 yaitu modulus elastisitas dengan satuan MPa. Kita kalikan dengan A karena luas penampang yang merupakan lingkaran maka 1/4 pi d kuadrat. Nanti kita akan memperoleh angka 0,445 mm. Karena positif, maka dia memanjang. Kemudian berikut ilustrasinya. Berarti batangnya akan turun seperti ini, tertahan oleh batang DB. Untuk kita mencari delta C atau perpindahan vertikal titik C. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonvert segitiga ini. Kita harus menentukan segitiga kecil, di mana yang vertikal merupakan delta B atau perpindahan vertikal titik B, yang merupakan sisi depannya itu merupakan delta DB atau perpanjangan batang DB. Kemudian sudut yang kita peroleh kan yang kita ketahui kan alfa yang di atas nih. Nah, dengan beberapa teori sudut yang sudah kita pelajari, kita dapat menyimpulkan bahwa di sini merupakan alfa juga. Sehingga sin alfa sama dengan delta dB per delta B. Sehingga 3/5 ini yang sudah kita peroleh dari atasnya. Di sini, sin alfa 3/5 dikalikan dengan delta dB 0,445 yang baru saja kita hitung di per delta B. Sehingga perpindahan vertikal titik B itu sebesar 0,7416 mm. Nah, setelah kita mendapatkan delta B dengan perbandingan segitiga, kita dapat mendapatkan perpindahan vertikal titik C, yaitu dengan cara delta B per 80 panjangnya sama dengan delta C di per 140, yaitu penjumlahan 80 dan 60. Nanti kita mencari delta C sama dengan, sehingga kita memperoleh perpindahan vertikalnya itu sebesar 1,29 mm untuk titik C. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur statis tertentu. Struktur statis tertentu adalah di mana kita dapat menggunakan persamaan keseimbangan dalam pengerjaannya. Sedangkan statis tertentu kita tidak dapat hanya menggunakan persamaan keseimbangan, tapi kita juga perlu menggunakan persamaan kompatibilitas deformasi. Nah, dengan soal yang bentuknya seperti ini, persamaan keseimbangnya itu sigma F vertikal itu sama dengan 0, di mana RA min P tambah RB itu sama dengan 0, sehingga tidak ada gaya yang terbuang. Kemudian persamaan kompatibilitas deformasi, delta AB sama dengan 0, karena kan diapit oleh kedua sisi atas dan sisi bawah, sehingga tidak dianggap adanya pemendekan atau pemanjangan. Kemudian ada perubahan panjang rumus delta seperti yang sudah kita pelajari. Selanjutnya ada latihan untuk statis tertentu. Berikut merupakan contoh soalnya. Ada sebuah batang, itu A, B, C, D, dengan batang-batang penyokong yaitu A ke F, B ke E, C ke C ke G.
diberikan beban merata yaitu 10 kN per meter. Pertanyaannya adalah reaksi batang penyokong, perubahan panjang masing-masing batang tersebut, tegangan normal yang terjadi pada masing-masing batang tersebut. Kita mengetahui bahwa E-nya 200.000 MPa, luas penampang AF dan CG-nya itu 80 cm², dan BE-nya itu 20 cm². Oke, kita akan mencoba menjawabnya. Pertama, kita harus mencari resultan dari gaya-gaya koplanarnya terlebih dahulu untuk mengetahui K itu merupakan seperti titik kesetimbangan atau gaya kesetimbangan untuk melawan semua gaya-gaya yang bekerja pada uh, batang ini, atau titik di mana ketika ada batang tersebut ditekan maka penurunannya akan sama semua atau merata kepada seluruh batang. Kita dapatkan dengan cara sigma MA sama dengan 0 minus VBE dikalikan 4, VBE itu yang ini, VBE dikalikan dengan 4, yaitu jaraknya. Kenapa minus? Karena kita asumsikan awalnya VBE itu ke atas. Karena berlawanan jarum jam, maka dia negatif. Untuk VCG, kita juga asumsikan arahnya ke atas terlebih dahulu. Sehingga negatif juga. Dikalikan dengan 8, yaitu jaraknya 4 ditambah 4. Kemudian jangan lupa ada K. K itu kita asumsikan arahnya kan ke bawah. Dikalikan dengan jarak X yang kita belum mengetahui nih ceritanya di mana. Tapi kita tahu ada gaya K yang bekerja. Itu merupakan pusat kayak titik berat dari balok tersebut, atau balok tersebut karena adanya gaya-gaya luar. Nanti kita melakukan perhitungan, kita memperoleh X bar. X bar itu rumusnya jadi VBN dikalikan 4 tambah VCG dikali 8 di per total gaya-gaya semua yang bekerja, itu ada VBE, VCG, dan VAF. VAF ini nih yang 3 di bawah ini itu diperoleh dari nilai K ini. Karena K kan adalah gaya yang menyeimbangkan dari semua gaya-gaya yang ada nih dari penyokong-penyokong ini, sehingga untuk nilai K-nya itu merupakan total dari VBE, VCG, dan VAF. Kemudian ada rumus deltanya ini kan yang tadi kita pelajari, N dikali L per E kali A. Kalau kita mau nyari N sama dengan, maka N dikali A kali delta per L. Nah, VBE, VCG ini kan merupakan N. Maka dapat kita convert di sini. X bar, yaitu jaraknya panjangnya 4, dikalikan E kali A per L BE, dikali delta BE, ditambah 8 kali EA per L CG kali delta CG. Di per EALBE kali delta BE, VBE, delta CG ini EA per L CG kali delta CG, dan untuk AF-nya itu EAL dikali delta AF. Nah, karena semua penurunannya sama, maka semua delta yang ada di sini bisa dicoret. Delta BE dicoret, delta BE, delta CG, delta CG, delta F. Kenapa bisa dicoret? Karena kita ingin mencari nilai K ini di mana dia menyeimbangkan dari gaya-gaya yang ada. Maka ketika ada titik berat, ada gaya yang bekerja di titik berat, maka penurunannya itu akan sama semua, sehingga deltanya dapat kita coret karena sama semua. Nah, setelah mendapatkan ini persamaan X bar ini, kita mencari satu-satu. Untuk EAL per BE-nya itu berapa? Yaitu 200.000 Newton per milimeter untuk AF-nya, dan demikian juga untuk CG. Nah, kita substitusikanlah semua nilai yang sudah kita cari. 4 dikalikan 200.000 ditambah 8 kali 800.000 di per totalnya. 200.000 tambah 400.000 tambah 800.000 merupakan 36 per 7 meter dari A. Sehingga kita memperoleh nih jarak X ini itu 36 per 7. Nih nilai X-nya. Meter satuannya, jangan lupa. Nah, selanjutnya kita harus melihat selanjutnya adalah adanya superposisi dari gaya-gayanya.
kita asumsikan dulu akibat beban P ini persamaannya itu delta AF, delta BE, dan delta CG itu semuanya itu sama dengan nilainya sama semua karena penurunannya kan sama semua yang sudah seperti yang di atasnya nih dicoret semua nih persamaan kompatibilitasnya, sehingga kita dapat mendapatkan persamaan kesetimbangannya nih. Sigma V sama dengan 0 di mana T1 itu tadi pada awalnya itu ini aduh sorry, pada awalnya T1 itu AF, untuk T2 itu BE, kita tulis aja biar nggak lupa. T1 itu AF, T2 itu tadi BE, dan T3 itu CG kalau saya nggak salah. Ya betul. CG. Nah, persamaan kesetimbangannya sigma V sama dengan 0, T1 ditambah T2 tambah T3 dikurang P sama dengan 0. T1-nya kan ke atas, T2 ke atas, T3 ke atas, itu dikurang P yang arahnya ke bawah, sama dengan 0. Nah, nanti kita dapat persamaannya. Ini rumus cepat yang mungkin kalian bisa langsung gunakan. T1 sama dengan EA per L1 di per EA per L total, itu EA L1 ditambah EA L2 ditambah EA per L3 dikalikan dengan P-nya atau gaya yang bekerjanya, gaya luarnya. Ini 100 dapat dari mana? Di sini kan kita memperoleh informasi, nih, jika ada beban merata 10 kN per meter dengan panjangnya itu 4 tambah 4 tambah 2 atau 10 meter kan. Sehingga ini tuh dikalikan dengan 100 gaya luarnya. 400 per 14 kN tekan. Tekan ini merupakan gayanya yang diterima oleh batang ini. Kan batangnya ditekan ke bawah, maka reaksi dari batang T1 adalah tertekan kan. Sehingga kita tulis tekan. Untuk T2 kita gunakan rumus yang sama. Karena dia batang yang tekan ke bawah sedangkan T2 menarik, makanya kita tulis gayanya itu tarik. Untuk T3 juga tekan, dia 800 per 14 kN tekan. Setelah mendapatkan 3 ini kan hanya superposisi akibat gaya P ke bawah kan. Kita harus memperkirakan superposisi akibat beban momen. Karena kita kan ingin memindahkan berat utama P ini, beban terpusat dari beban merata ke titik kesetimbangannya, ke titik beratnya. Maka ada M itu 100 per 7. Ini tuh 100 per 7 didapat dari P-nya dikalikan dengan jarak kan yang udah kita peroleh. Kalau misalkan P-nya itu 100, sedangkan di sini ada bentang 10 meter nih. 10 meter kan berarti tengah-tengahnya 5 meter. Asumsikan di sini nih 5 meter. Ini titik P nih misalkan. Nah, jarak kesetimbangannya itu kan 36 per 7. Maka ada selisih di sini sebesar 1 per 7 kan. Jarak antara titik keseimbangan sama pusat meratanya. Sehingga P dikalikan L itu 100 dikalikan dengan 1 per 7. Makanya diperoleh 100 per 7 kN meter. Yang arahnya gimana? Karena dia titik P-nya di sebelah kiri dari titik keseimbangannya, maka kan akan berputar. Titik P-nya seperti ini, akan berputarnya seperti ini kan, berlawanan jarum jam. Sehingga di sini momen keseimbangannya itu negatif M ditambah T1 aksen dikali 36 per 7. Jarak dari T1 ke titik keseimbangannya atau titik A kan 36 per 7. Ditambah T2 aksen itu 8 per 7. Diperoleh kan dari T1 ke T2 itu dia 4 meter. Maka bisa aja langsung 36 per 7 dikurang 4 atau 28 per 7. 28 per 7 kan 4 juga.
Makanya nanti kita peroleh 8/7 untuk jaraknya. Arahnya positif juga, karena kan dia positif searah jarum jam. Untuk T2 juga dia searah jarum jam. Untuk T3 pun dia searah jarum jam. Berputarnya terhadap titik kesetimbangan yang ini. Sehingga positif semua. Untuk T3, rumusnya 8. 8 itu total dari ini nih, 4 ditambah 4 dikurang dengan 36/7. Maka kita kan mendapat sisanya kan. Jarak dari titik keseimbangan ini ke titik T3 itu sebesar 8 dikurang 36/7 atau 56/7 dikurang 36/7, yaitu 20/7 kan, sama dengan 0. Nah, dari persamaan kompatibilitas ini kita mencari delta 1 sama dengan delta 2. Ini sebenarnya persamaan segitiga. Misalkan kita ada segitiga seperti ini. Ini merupakan delta 1. Ini ya delta 2. Jarak dari sini ke sini 36/7. Sedangkan jarak dari sini ke sini itu sebesar 8/7. Sehingga nanti kita dapat persamaan ini delta I per 36/7 sama dengan delta 2 per 8/7. Kemudian di sini delta itu kan rumusnya N dikali L per E kali A. Ya udah, kita substitusikan semuanya sampai nanti kita uraikan mencari T2 aksen. Jadi T2 aksen itu sama dengan 1/9 T1 aksen. Sedangkan untuk T3 kita menggunakan rumus yang sama. Untuk T3 sendiri nanti kita mendapatkan T3 aksen sama dengan 20/7 dikalikan dengan 7/36 dikalikan 800.000 per 400.000 T1 aksen. Nanti kita peroleh persamaan jika T3 aksen itu sama dengan 10/9 T1 aksen. Kemudian setelah mendapatkan persamaan-persamaan ini, T2 aksen itu berapa T1 aksen dan T3 aksen itu berapa T1 aksen, kita masukkanlah ke persamaan atasnya. Min 100/7 ditambah T1 aksen kali jaraknya 36/7. T2 aksennya kita ubah dengan yang ini yang sudah kita dapatkan, 1/9 T1 aksen. Nih, 1/9 T1 aksen kali 8/7 jaraknya, yaitu yang terakhir T3-nya yang kita ubah menjadi 10/9 T1 aksen kali 20/7 sama dengan 0. Nah, kita akan memperoleh T1 aksen itu sebesar 225/133 kN. Gayanya tekan. Kita lihat batangnya kan, nih. Karena arahnya itu dia miring ke kiri akibat momen yang berlawanan jarum jam ini, maka kan reaksi batang yang di T1 ini kan dia mengalami tertekan kan, karena batangnya turun. Sehingga kita tulis tekan sifatnya. Untuk T2 aksen, dia itu tarik karena kan dia berputar ke bawah. Sedangkan dia kan narik ke atas kan, agar batangnya tetap lurus, makanya dia narik. Untuk T3 itu dia juga narik karena batangnya mau gerak ke atas, tapi dia mau biar agak tetap lurus kan dia harus tarik ke bawah batangnya. Nanti kita peroleh nih, T2 aksen itu diperoleh dengan cara memasukkan dari yang ini kita dapatkan T2 aksen kan sama dengan 1/9 T1 aksen. Maka T2 aksen di sini ya tinggal T1 aksen dikali 1/9. Begitu juga T3 aksen. Nanti kita mendapatkan nih T1 aksen yang akibat momen, T2 aksen akibat momen, T3 aksen akibat momen. Kita lakukan kontrol nih untuk ngecek apakah perhitungan kita masih salah atau sudah tepat. Dengan cara T1 aksen ditambah T2 aksen dikurang T3 aksen sama dengan 0. Nih, ini tuh karena T1 kan ke atas positif, T2 ke atas juga positif, untuk T3 kan ke bawah jadi negatif kan. Makanya ini negatif sendiri dan ini udah tepat nih 250 dan 250/133 semuanya. Nah, setelah itu kita mendapatkan reaksi akibat superposisi akibat beban P dan momen, kita dapat mencari totalnya. T1 total yaitu penjumlahan T1 dan T1 aksen. Kita totalkan saja. T1-nya yang dapat dari sini 400/14 karena tekan. Di sini juga tekan.
maka positif-positif. Untuk T2 aksen juga karena satunya tarik, dan juga untuk T2-nya juga tarik, maka positif dan positif. Sedangkan untuk T3 aksen karena satu tekan, satu tarik, makanya di negatif. 800 per 14 negatif 250 per 133. Nanti kita dapatkan T1 total berapa, T2 total berapa, T3 total berapa. Selanjutnya kita kontrol, dikurangi dengan 100, gaya beban merata yang pada mulai yang kita dapat. T1-nya karena ke atas, T2 ke atas, T3 ke atas, dikurang 100 yang arahnya ke bawah. Sehingga persamaan kita semua nih gaya-gaya batangnya udah balance nih, udah seimbang. Berarti sudah betul. Kita mencari nih tegangan pada batang AF. Rumusnya N kali L per E kali A. N-nya itu menggunakan T1 total, sehingga kita masukkan rumus, kita mendapatkan 23 per 304 mm atau milimeter memendek. Memendek kan karena batangnya tertekan nih. Nih, kan batangnya kan ceritanya nih seperti ini. Dia kan rotasinya memutar ke kiri, sehingga kan batangnya kan tertekan kan. Makanya itu memendek. Sedangkan nanti untuk T2 itu memanjang karena tarik, dan T3 juga akan memanjang. Sorry, itu belum diketahui. Untuk T2 itu karena memanjang betul tertarik, sedangkan untuk T3 dia itu memendek. Nih, kan setelah kita masukkan rumus T2 total berapa, T3 total berapa. Kemudian, nih, ini T3 memendek, itu karena di sini kan kita tekan. Lebih kuat tekannya daripada tarik ya kan. Berarti ketika batang itu tertekan oleh balok di atasnya, maka dia akan memendek juga gitu. Selanjutnya ditanya regangan, rumusnya ya N per A. N per A kita masukkan semua, nanti regangan AF-nya kita dapat berapa, regangan BE-nya berapa, dan regangan CG-nya berapa. Sehingga semuanya sudah terjawab. Dan ingat satuannya, karena ini awalnya kilonewton harus dikali ke newton dulu, agar menjadi dalam satuan MPa ya. Dan ya, ini juga untuk semua luas penampang, kalau dalam meter harus ke milimeter dulu, agar mengubahnya ke MPa semua. Sekian mengenai batang aksial, terima kasih.